halal bihalal. Itu adalah momen kita untuk bertemu. Halal bihalal adalah momen kita untuk bersilaturahim. Halal bihalal adalah momen kita untuk saling memaafkan. Halal bihalal itu adalah budaya Indonesia. Halal bihalal adalah sebuah tradisi yang baik, yang bagus, yang indah. Tujuannya untuk apa? Menciptakan, mengupayakan dan menghadirkan keharmonisan di antara kita. Yang pertama adalah halal bihalal menghadirkan ukhuwah, mempererat persaudaraan di antara kita. Kenapa? Karena persaudaraan itu melahirkan kekuatan. Persaudaraan itu melahirkan kewibawaan. Persaudaraan itu melahirkan keharmonisan di antara kita. Bukan hanya sekedar kita bersilaturahim, bukan hanya sekedar kita bertemu, bukan hanya sekedar kita saling memaafkan, tapi lebih dari situ kita ingin mempersatukan visi dan misi kita, bahwa kita di sini adalah satu tim. Dalam sebuah organisasi kita tidak mengedepankan ego kita masing-masing. Kekuatan sebuah organisasi itu ada di mana? Di teamworknya, kerja sama timnya. Kita bukan berbicara masalah kecerdasan individunya, bukan kecerdasan orang per orangnya, tapi organisasi dianggap berhasil. Begitu juga dengan kalian yang ada di OSPAS, ya, itu karena teamworknya tadi, bekerja samanya dalam satu tim. Kenapa dulu di awal hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu, salah satu pilar yang beliau tekankan dan hadirkan pada kaum muslimin pada waktu itu adalah mempererat, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ternyata tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk itu, ya, melahirkan kekuatan antara kaum muslimin. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dipersaudarakan, disatukan dia dengan siapa? Dengan Muaz bin Jabal. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf dipersatukan, disaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan persaudaraan mereka itu bukan hanya sekedar basa-basi, bahkan persaudaraan mereka itu berbasis warisan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, si A karena sudah dipersaudarakan, dia berhak untuk mendapat warisan pada waktu itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan mereka? Karena di sinilah intinya gitu. Kekuatan Islam itu ada di sana. Dengan kita bersaudara, dengan kita bersatu, dengan kita menyatu, masya Allah, akan lahir kekuatan, akan lahir kekompakan, akan lahir kerjasama, akan lahir sinergi di antara kita. Begitu juga kita di As-Sahwah Al-Islamiyah ini, kita bekerja sama, bukan sama-sama bekerja, ini beda. Kemudian esensi yang kedua dari halal bihalal tersebut adalah al-islah, memperbaiki kesalahan. Dan saya yakin sekali, ketika kita berada di asrama, mungkin kita pernah tersinggung oleh teman-teman kita. Ketika kita berada di madrasah, mungkin antara guru yang satu gitu tidak menerima usulan guru yang lain. Mungkin ada program yang kurang enak dalam hati kita dan sebagainya. Itu biasa dalam sebuah organisasi. Kali itulah dinamika dalam sebuah perjalanan organisasi. Kalau lempeng terus itu nggak akan maju-maju sekolah. Harus ada dinamikanya. Ya, ada tantangan-tantangan kecilnya, ada duri-duri kecilnya gitu. Pertanyaan apakah kita mampu bertahan atau tidak? Kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kemudian yang ketiga, ada dakwah, ada unsur nasihatnya. Karena pada umumnya kalau ada acara halal bihalal, baik di sini, di kota maupun dimanapun, biasanya dia diselipi dengan tausiah-tausiah. Ini kesempatan kita. Begitu juga dalam konteks kita sebagai seorang guru di As-Sahwah Al-Islamiyah, ya. Tugas dakwah itulah tugas kita semua. Sekali lagi, Anda guru biologi, bisa antum selipkan nilai-nilai dakwah di sana. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ngajar biologi, kita mengatakan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu di atas dunia ini dengan sia-sia. Kita yang menjadi guru IPS misalnya, karena makhluk ini adalah makhluk sosial. Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Sabda Rasulullah SAW, khairun nas man ambauhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kita yang jadi guru agama, sekali lagi, guru itu digugu dan ditiru. Perkataan kita didengar, jalan-jalan kita kadang-kadang diteladani. Jalan-jalan ke Senggigi, jangan lupa beli ikan patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan